Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Al-Fat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada sahibul bait, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan kediaman beliau. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dipertemukan kembali tetap dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, langkah kaki perjalanan kita menuju ke majelis ini dengan niat tidak lain adalah untuk menuntut ilmu, semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan salih yang bisa memperberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sore hari ini kajian kita lanjutkan seperti biasa. Kajian kita di Sabtu pekan yang ketiga di Majelis Taklim Al-Fat. Pembahasannya adalah membahas kitab, ini pekan ketiga ya, pekan ketiga. Nah, Sabtu pekan ketiga, pembahasannya adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Fathi As-Sayyid Nada hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Mausu'atul Adab Al-Islamiyah Al-Murattabah Alal Hurufil Hijaiyah, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas, yaitu Ensiklopedi Adab Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, beberapa kali pertemuan kita masih berada di bagian muqaddimah dari kitab tersebut. Kita belum memasuki inti pembahasan dalam kitab Ensiklopedi Adab tersebut. Kalau pada bulan yang lalu saya menyampaikan tentang adab kepada Rasulullah, setelah kita berbicara adab kepada Allah, lalu kita bulan yang lalu berbicara adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya anggap materi itu telah tuntas Bapak Ibu, adab kepada Rasulullah. Adapun pada sore hari ini penting untuk saya tambahkan satu sebagai penyempurna daripada, yaitu muqaddimah dari kitab Ensiklopedi Adab. Apa itu tambahan yang perlu kami sampaikan? Yaitu adab kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi setelah adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, sore hari ini adalah materi terakhir sebelum masuk kitab intinya. Apa itu materi terakhir kita? Adab kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Bapak Ibu bertanya dalam hati, mengapa kok ditutup dengan adab kepada para sahabat Nabi? Apa tidak cukup sampai pada adab kepada Rasulullah? Kenapa kok harus pakai sahabat Nabi? Bapak Ibu sekalian, mau tidak mau, diakui ataupun tidak, di zaman sekarang ini kemurnian dan kesucian daripada agama Islam, kemurnian dan kesucian dari ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah tercoreng dan ternodai dengan berbagai macam pemikiran, berbagai macam pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Sehingga Bapak Ibu tidak heran jika kita jumpai di masyarakat ini orang yang mengaku beragama Islam, namun maaf beribu maaf, ternyata pemikirannya, pemahamannya, otaknya telah dijejali oleh pemikiran-pemikiran orang-orang orientalis, liberalis, Khawarij dan juga Syiah serta pemikiran gaya Yahudi. Banyak Bapak Ibu casingnya Muslim, KTP-nya Islam, tapi cara berpikirnya liberal. Banyak enggak yang kayak begini? Banyak. Orangnya Islam, KTP-nya Islam, ya pakai seperti kita, casingnya pakai peci, pakai busana muslim, busana muslimah, tetapi gaya berpikirnya, pemahamannya adalah pemahaman Khawarij. Itu pemahamannya pemahaman yaitu orientalis. Banyak yang model kayak begini, banyak. Makanya Bapak Ibu nggak usah kaget kalau ada di masyarakat kita ada sebagian kelompok Islam yang berkata Al-Quran itu sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, sehingga kayaknya isi Quran itu perlu direvisi. Ini yang bicara bukan orang kafir loh, Muslim loh ini yang bicara. Quran itu kayaknya harus diamandemen, harus direvisi, karena isinya sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman sekarang. Bahkan bisa isi Quran itu lebih cenderung berpihak kepada laki-laki, tidak berpihak kepada kaum feminim. Enggak, buktinya masalah waris laki-laki 2 bagian, masalah poligami itu bentuk kezoliman kepada wanita, masalah-masalah yang lain. Makanya harus direvisi. Itu yang bicara adalah mereka kelompok Islam yang menganut pemahaman emansipasi wanita. Orangnya Islam tapi pemahamannya orientalis, liberalis, pemahamannya mengikuti yaitu Khawarij, Syiah dan yang lainnya. Makanya perlu kita tambahkan materi kita, selain mengikuti sunnah Rasul, yang mengikuti pemahaman para sahabat. Bapak Ibu, kenapa? Maaf, ini harus saya sampaikan, mohon maaf. Al-Quran itu Bapak Ibu yang ada di tangan panjenengan itu, yang ada di rak-rak buku kita, termasuk yang ada di aplikasi Android kita, Al-Quran yang ada di tangan panjenengan, itu masih umum Bapak Ibu. Lihat yang baca, maaf ini, kalau yang membaca Al-Quran itu dari teman-teman, maaf, Muhammadiyah, jadi Muhammadiyah Quran itu. Kalau yang baca Quran itu dari teman-teman kita di Nahdlatul Ulama, jadi NU Quran itu. Kalau Quran itu yang baca itu adalah satu kelompok tertentu, saya nggak sebut, yang kalau kita sholat di masjidnya dipel. Karena kita itu dianggap najis. Jadi kita itu dianggap yaitu tidak suci, harus dipel. Karena apa? Karena kita tidak baiat sama pemimpinnya. Anda tahulah kelompok siapa ini. Dan
Dan itu pakai dalil Quran itu mereka. Pakai Quran. Bapak, ibu-ibu pikir yang suka ngebom sana, yang suka ngebom sana, itu Anda pikir mereka itu orang kafir? Bukan. Muslim. Tanya, apa alasan mereka kok ngebom? Pakai ayat Quran. Apa ayat yang mereka selalu usung? Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia telah kafir. Sehingga mereka mengkafirkan ulil amri kita. Karena negeri ini tidak memakai hukum Allah. Hukumnya hukum buatan manusia. Loh, bermudah-mudahan mengkafirkan orang. Maka banyak yang kayak begini. Makanya perlu ngaji itu pemahamannya ikut pemahaman siapa. Di mana-mana ngaji Quran hadis, Quran hadis, sampai punya anak dikasih nama Randis. Apa Randis itu? Quran hadis. Saking seringnya bahas Quran hadis, pertanyaannya, Quran hadisnya ikut pemahaman siapa? Nah itu loh, pentingnya pemahaman ini. Itu penting itu. Kalau hanya baca Quran, baca hadis, waduh ya banyak. Sekarang masalahnya, Anda membaca Al-Quran, membaca hadis itu, mengikuti pemahamannya siapa? Lah ya itu. Makanya kelompok-kelompok yang tadi kami sebutkan, bahkan banyak sekali kelompok-kelompok Islam, ya terutama di negeri kita ini tumbuh subur. Itu mereka terkadang memahami ayat Quran sesuai dengan kepentingan kelompoknya, hawa nafsunya. Ya, makanya nggak usah kaget ada seorang tokoh Islam yang mengatakan jilbab itu budaya barat. Loh, padahal katanya tokoh ini adalah ahli tafsir Indonesia. Loh, ayo. Ikut pemahaman siapa? Kok mengatakan jilbab itu budaya barat? Ada apa tidak para sahabat mengatakan itu? Ya nggak ada, Ustaz. Selesai. Berarti beragama itu butuh pemahaman. Yang kita pakai pemahamannya siapa? Jangan kelompok, jangan bendera. Sahabat. Kenapa harus sahabat? Mereka hidup di zaman Nabi. Mereka orang yang paling tahu ayat itu turun kapan, sebabnya turun apa, kronologisnya apa, cara mengaplikasikannya dalam kehidupan bagaimana. Mereka paling tahu. Sehingga pemahamannya harus ikut pemahaman sahabat. Itu makanya perlu saya sore hari ini tak tambahkan, selain kita bicara adab kepada Allah tuntas, adab kepada Rasul saya anggap tuntas, sore hari ini adab kepada para sahabat. Harus ini. Ya, harus diikutkan ini. Kenapa? Ayo kita bahas materi hari ini. Karena Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah di dalam kitab Usulus Sunnah Imam Ahmad halaman 1. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah? Perhatikan kata beliau rahimahullah. Usulus sunnati indana, pondasi sunnah itu menurut kami. Jadi katanya Imam Ahmad, pondasi sunnah itu menurut kami adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya Imam Ahmad? Pondasi agama, pondasi sunnah menurut kami adalah berpegang teguh kepada ajarannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Wa iltadi'u bihim, dan meneladani mereka, wa tarkul bid'ah, serta meninggalkan bid'ah, wa kullu bid'atin dolalah, karena setiap bid'ah adalah kesesatan. Jadi ini menunjukkan kepada kita pentingnya kita mengikuti pemahaman para sahabat. Baik, supaya materi kita tertata dengan baik, saya bagi menjadi beberapa bagian. Materinya tetap ya, adab kepada para sahabat. Itu judulnya bahasan kita sore hari ini, adab kepada para sahabat-sahabat Nabi. Materi yang pertama yang akan kita bahas adalah definisi sahabat. Apa sih yang dimaksud sahabat itu? Ya, yang masuk kategori sahabat Nabi itu siapa? Ya, definisinya sahabat. Itu yang pertama. Yang kedua, dalil-dalil tentang wajibnya mengikuti pemahaman para sahabat.
Oh, ini yang penting. Mana dalilnya dalam Al-Quran dan hadis Nabi wajib mengikuti pemahaman para sahabat. Di mana dalilnya? Nanti saya tunjukkan satu persatu. Itu materi nomor 2. Materi yang nomor 3, maksudnya pembahasan nomor 3 adalah yaitu mengapa kita harus mengikuti para sahabat. Itu materi nomor 3. Mengapa kita ini dalam beragama kok mengikuti pemahamannya para sahabat? Apa alasannya? Nanti kita sebutkan. Lalu kemudian materi terakhir yang keempat penutup adalah sikap kita kepada para sahabat. Ya ini adabnya. Adab kita kepada para sahabat. Baik, berarti ada berapa hal yang akan kita bahas? 4 ya. Kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama apa tadi? Definisi sahabat Nabi. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Saya akan ambilkan perkataan para alim ulama terkait mendefinisikan sahabat. Di antara ulama yang akan kami nukil perkataannya adalah ulama yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Itu di dalam kitab Al-Isobah fi Tamyiz As-Sahabah. Itu ya, di juz pertama halaman 7. Ibnu Hajar. Ulama yang kedua yang akan kami ambil, nanti kita ringkas definisinya. Ulama yang kedua adalah Ibnu Hazm rahimahullah. Nama kitabnya Al-Hikam fi Usulil Ahkam. Di juz yang kelima halaman 89. Apa kata dua orang ulama itu? Dua orang ulama ini mengatakan sahabat itu adalah satu. Dinamakan sahabat itu adalah satu. Yang pertama ini, orang yang pernah bertemu Nabi. Ketemu Nabi. Di sini ada yang ketemu dengan Nabi? Ada Ustaz dalam mimpi. Nah, itu nanti kita akan bahas ya, mimpi ketemu Nabi. Bahasanya lain itu nanti ya. Baik, saya ulang ya. Orang yang pernah bertemu dengan Nabi. Ketemunya itu baik lama maupun sebentar. Yang penting ketemu. Kenapa? Ya, langsung. Lama maupun sebentar. Ketemu ini. Yang kedua, yaitu beriman kepada Nabi. Sebab ada orang yang ketemu tapi tidak beriman. Contohnya siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Itu ketemu Nabi tapi tidak beriman. Ya, sampai wafat pun juga matinya dalam keadaan kafir. Abu Jahal, Abu Lahab, ya termasuk paman Nabi. Ya, Abu Thalib, Abu Lahab itu paman Nabi juga, Abu Lahab itu. Kalau Abu Jahal bukan. Yang paman Nabi itu Abu Lahab, Abu Thalib. Itu ya, itu. Mereka tidak beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi. Terus kemudian yang ketiga, meninggalnya dalam keadaan Islam. Ya, sebab ada Bapak Ibu, itu cerita itu panjang sih ceritanya itu. Ada mereka-mereka yang di zaman Nabi masuk Islam, ketika Nabi wafat, lalu kemudian Abu Bakar jadi khalifah, mereka murtad keluar Islam. Ada, sampai-sampai Abu Bakar memerangi mereka. Matinya bukan Islam. Padahal ketika Nabi hidup, mereka bersama Nabi. Nabi wafat, Abu Bakar jadi khalifah, murtad, banyak. Makanya nggak masuk kategori. Nggak masuk. Jadi yang masuk kategori itu yang ketemu Nabi, entah lama entah sebentar. Yang kedua mengimani ajarannya Nabi. Yang ketiga matinya Islam. Tetap berpegang kepada ajaran Nabi sampai wafatnya. Itu sahabat. Lalu kemudian yaitu yang keempat, ciri yang keempat, yang berperang bersama Nabi maupun tidak ikut perang. Ya, perang bersama Nabi maupun gak ikut perang. Selama dia ketemu aja sama Nabi, lalu beragama Islam sampai matinya, itu termasuk sahabat itu. Ya. Sekalipun, nah ini yang nomor 5 ini. Yang nomor 5 ini, lanjut. Sekalipun dia tidak bisa melihat Nabi karena buta. Saya tanya, ada nggak sahabat Nabi yang matanya buta? Ada nggak? Ada.
Siapa itu? Muadzinnya Rasul. Namanya siapa? Bukan Bilal. Muadzinnya Rasul itu ada dua. Yang pertama Bilal, yang kedua Abdullah bin Umi Maktum, yang disingkat dengan Ibnu Umi Maktum. Itu matanya buta, tidak lihat raut wajahnya Nabi. Dia nggak lihat Nabi, tapi hidup di zaman Nabi. Ketemu sama Nabi meskipun tidak lihat, dan beriman dengan ajaran Nabi, wafat dalam keadaan muslim. Masuk, ini termasuk sahabat, termasuk Raja Najasyi. Raja Najasyi itu hidup di zaman Nabi, cuman tidak lihat Nabi. Iya, dia itu hidup di zaman Nabi. Dia masuk Islamnya itu gara-gara membaca surat dari Nabi. Loh, memangnya Nabi nulis surat? Enggak, yang nulis sahabat. Wong Nabi kita nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Jadi Nabi itu kalau mau ngirimkan surat, Nabi menyuruh sahabat. Dikirimkan ke Raja Najasyi. Begitu membaca, dapat hidayah masuk Islam. Rakyatnya nggak tahu kalau rajanya masuk Islam. Makanya ketika meninggal, tidak disolati oleh rakyatnya. Karena rakyatnya beranggapan, ya kafir ini matinya Raja Najasyi. Lah Rasul mendengar kematian Raja Najasyi, Nabi menyolatinya dengan sholat gaib. Nabi sholat gaib kepada Raja Najasyi. Kenapa? Karena tidak ada yang menyolatinya. Makanya Bapak Ibu kalau bertanya, Ustadz hukumnya sholat gaib itu apa? Ya fardu kifayah. Fardu kifayah, kalau sudah ada orang yang nyolati, maka kita tidak perlu menyolati. Maka kalau ada seorang tokoh yang dia meninggal, kita tanya, sudah disolati belum dia? Sudah Ustadz, ya kita nggak perlu lata untuk menyolati sholat gaib. Seperti itu, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ya. Jadi itulah ciri-ciri daripada para disebut, yaitu definisi sahabat. Ya, yang disebut dengan sahabat. Apa saja Bapak Ibu tolong disimpulkan. Yang pertama yang disebut sahabat Nabi itu siapa? Orang yang bertemu dengan Nabi, baik lama maupun sebentar. Yang kedua apa? Beriman kepada Nabi. Yang nomor tiga, meninggal dalam keadaan Islam. Yang keempat, ya berperang bersama Nabi ataupun tidak. Yang nomor lima apa? Ya, sekalipun terhalang, yaitu tidak bisa melihat Nabi karena matanya buta, maka dia tetap disebut sahabat karena ketemu Nabi, berdialog dengan Nabi, sekalipun tidak melihat raut wajah Nabi. Termasuk juga ada tambahan, baik dia meriwayatkan hadis Nabi maupun tidak meriwayatkan hadis Nabi, maka dia termasuk sahabat. Yang penting intinya ketemu Nabi dan beriman dengan ajaran Nabi, meninggal dalam keadaan Islam. Intinya tiga itu. Bapak Ibu kalau kepingin, ya, kalau ditanya, simpulkan tiga aja, diringkas. Orang yang ketemu Nabi, beriman dengan ajaran Nabi, dan sampai matinya tetap memegang ajarannya Nabi dalam keadaan Islam. Selesai, itu sahabat. Meskipun matanya buta, meskipun gak lihat Nabi. Lah sahabat itu ada dua. Ada sahabat yang laki-laki, namanya sahabat. Ada yang perempuan, namanya sahabiyah. Nah, jadi kalau disebut sahabiyah, itu adalah sahabat Nabi dari kalangan kaum wanita. Banyak, ya. Sekarang kita akan masuk materi yang nomor dua. Apa materi nomor dua itu? Dalil-dalil tentang wajibnya mengikuti pemahaman para sahabat. Tulis dalilnya. Dalil yang pertama, saya minta tolong kitab-kitab yang ada di rak itu, minta tolong dikeluarkan. Saya tunjukkan. Abu Dawudnya dikeluarkan, Bapak. Abu Dawud jilidnya jilid 3, warna coklat, warna coklat. Pak Didik yang tahu minta tolong. Ya. Nah itu jilid 3, jilid 3. Tirmidzi jilid 3 yang warna kuning. Ibnu Majah jilid 1. Ibnu Majah jilid 1, hijau warnanya, iya. Lalu kemudian setelah itu cukup itu aja. Cukup itu. Silsilah hadis sahih ada nggak di situ? Nggak ada ya? Nggak usah deh, nggak usah. Cukup, ini aja sudah cukup itu. Baik. Sekarang kita akan bahas ya dalil-dalil.
Dalil-dalil tentang wajibnya mengikuti pemahaman para sahabat. Dalilnya banyak, kami sebutkan beberapa saja. Mengingat waktunya ya, kita hemat supaya hari ini, sore ini tuntas gitu ya. Yang pertama dalilnya yaitu Quran surat nomor 9 ayat 100. Quran surat nomor 9 itu surat apa? At-Taubah, ayatnya ayat 100. Allah berfirman, Quran surat nomor 9 ayatnya ayat 100. Ayo dibantu terjemahannya. Allah berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansari walladzina taba'uhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Ayo. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam. Ya. Dari golongan muhajirin. Stop dan Ansor. Stop. Orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor. Ayo Bapak Ibu harus tahu, siapa muhajirin? Sahabat Nabi yang ada di kota Mekah. Siapa ansor? Sahabat Nabi yang tinggal di kota Madinah. Makanya disebut muhajirin sama ansor. Ulang lagi Pak Didik terjemahannya dari depan. Silakan. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam. Siapa mereka? Dari golongan muhajirin dan ansor. Lanjutkan. Mengikuti mereka dengan baik. Itu yang perlu digarisbawahi. Ulang lagi Pak Didik kalimat terakhir, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sekali lagi Pak Didik. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Siapa orang-orang itu yang dimaksud dalam ayat ini? Kita yang mengikuti mereka. Siapa mereka? Muhajirin dan ansor. Siapa muhajirin ansor? Sahabat Nabi yang di Mekah, sahabat Nabi yang di Madinah. Jelas. Kalau kita mengikuti mereka, dapat pahala apa Pak Didi? Allah ridho kepada mereka. Allah akan meridhoi kita kalau ngikuti jejaknya sahabat, muhajirin dan ansor. Terus? Dan mereka pun ridho kepada Allah. Di hari kiamat apa yang Allah siapkan kalau kita ngikuti sahabat? Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Loh, seperti itu. Itulah mereka kekal di dalamnya. Terus? Itulah kemenangan yang besar. Nah, jadi Bapak Ibu kalau kepingin tahu siapa orang yang mendapatkan kemenangan yang besar, kebahagiaan yang besar, ya, Fauzul Adim, ya, Fauz itu makanya orang kalau namanya itu Fauzan, ya, Fauzi, terus kemudian kalau perempuan Fauzia, itu Fauz itu artinya bahagia. Bahagia. Jadi di sini disebutkan dzalikal fauzul adzim. Itulah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan yang besar. Itu maksudnya. Siapa orang-orang yang akan bahagia nanti di hari kiamat? Yang ngikuti jejaknya Nabi dan para sahabat. Ya muhajirin, ya ansor. Yang ada di Mekah maupun yang di Madinah. Ini dalilnya At-Taubah ayat 100. Wajib mengikuti mereka. Loh. Kita lanjutkan sekarang dalil nomor 2. Nah, kalau ini lebih meruncing lagi nih. Hadis Nabi kalau ini. Ayo dibuka, siapkan hadisnya ya. Silakan dibuka Sahih Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, jilid 3. Jilid 3. Nomornya di awal-awal Pak Didi. Ya, boleh pakai yang di-download itu, boleh buka itu, boleh. Nomornya 2641. 2641. Ya. Tirmidzi nomor 2641 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Silakan dari Abdullah bin Umar ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Silakan. Hah? Ya, 2641. Baca. Silakan kita dengarkan baik-baik dari awal. Silakan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata. Apa itu katanya? Rasulullah SAW bersabda. Apa isi sabdanya? Sungguh akan datang pada umatku seperti sesuatu yang datang pada kaum Bani Israel. Lanjut. Seperti sandal yang sejajar dengan sandal yang lain. Lanjutkan.
Sampai-sampai ada salah seorang dari mereka Ya. yang tega menyetubui istrinya secara terang-terangan. Dan pada umatku akan ada orang yang berbuat seperti itu. Loh, Nabi sudah memprediksikan, sungguh umatku ini nanti akan mengikuti jejaknya Bani Israel. Sampai-sampai diibaratkan oleh Nabi seperti sandal yang selalu sejajar. Lihat orang kalau ngelepas sandal, nggak mungkin yang satunya di depan, satunya mesti sejajar. Seperti itulah umatku ngikuti tren-trennya Bani Israel. Salah satu contoh yang Nabi sebut, Bani Israel itu kalau menyetubui istrinya di depan umum. Umatku juga nanti akan ada seperti itu. Yang melakukan hubungan intim, diupload, dibagikan. Seperti bangga. Zina itu loh dijadikan kebanggaan. Banyak video-video porno bertebaran di mana-mana. Tuh, ya. Seperti itu. Bahkan saya, maaf ini Bapak Ibu. Betul ini. Ini pengalaman yang langsung saya rasakan. Satu saat ketika saya akan keluar kota, saya ke Bandara Juanda. Betul-betul, itu tidak akan saya lupakan itu. Jadi ceritanya Bandara Juanda, sudah masuk ruang boarding, sudah. Tiba-tiba ada dua orang. Ya, saya awalnya tidak memperhatikan. Ada dua orang yang awalnya itu lagi berdialog. Dua orang ini berdialog. Di dekat ada satu kafe jual kopi di situ ya. Lagi dialog. Tahu-tahu ketika pesawat ini sudah dibuka, boarding sudah, penumpang disuruh naik pesawat. Dua orang ini laki-laki Bapak Ibu. Laki-laki dua orang ini. Bayangkan, ketika mereka akan berpisah, itu mencium. Dicium, bercium bibir loh ini. Bibir loh ini di depan umum. Loh, homo ini. Iya, itu setelah ngobrol ini. Jelas di depan mata ini. Berarti benar kalau begitu yang disabdakan Nabi. Umatku nanti akan seperti Bani Israel. Mereka melakukan hubungan itu di depan umum, nggak pakai malu. Terus apa kata Nabi lagi? Lanjutkan. Sesungguhnya Bani Israel akan terpecah menjadi 72 golongan. Bani Israel terpecah menjadi 72 golongan. Terus? Sedangkan umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok. Nah, umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok. Terus? Semuanya akan masuk neraka. Semua kelompok masuk neraka kecuali selain satu golongan saja. Baik, kalau dikurangi 73 dikurangi 1, sisanya berapa yang masuk neraka itu? 73 dikurangi 1. Cik angel dikurangi 1. Iya, matematikanya perlu direview ulang ya. 73 kurangi 1 berapa? 72 kelompok masuk neraka. Mungkin Bapak Ibu bertanya, 72 kelompok itu siapa Ustaz? Maka kata Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullah, ketika menjelaskan hadis ini, Ibnul Mubarak rahimahullah, beliau mengatakan 72 kelompok itu, yaitu 4 kelompok, yaitu ini tokohnya. Ada 4 kelompok, ya ada 4, apa itu istilahnya? Dedengkotnya, pentolannya. Pentolannya 4. Tokohnya 4. Setiap tokoh, setiap kelompok ini, dedengkotnya ini melahirkan 18 sekte. Makanya kalau dikali 18 kali 4, 72. 4 ya. 72 kan? Itu yang tokohnya ada 4. Tokohnya 4. Setiap tokoh ini, setiap kelompok ini melahirkan 18. 18 kali 4, 72. Siapa Ustaz pimpinannya 72 kelompok itu? Kok ada 4? Siapa pentolannya? 1 Khawarij. Yang kedua Syiah. Makanya Syiah ada 18 sekte. Yang ketiga adalah Murji'ah. Murji'ah itu punya pemahaman orang beriman sama pelaku maksiat imannya sama, tidak ada iman bertambah, tidak ada iman berkurang, nggak ada istilah itu. Itu menurut Murji'ah. Tapi kalau menurut kita Ahlus Sunnah, iman bisa bertambah. Al imanu yazidu wa yankus, yazidu bit ta'ah wa yankus bil maksiyah. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah karena ketaatan, berkurang karena maksiat yang kita lakukan. Itu versi kita Ahlus Sunnah. Tapi versi Murji'ah sama. Lalu kemudian yang keempat Qadariyah, orang yang menolak takdir. Qadariyah, mereka beranggapan semua terjadi itu karena kehendak manusia, gak ada kaitannya sama ketentuan kodok kodarnya Allah. Baik, jadi ini semuanya. Lah sufi Ustaz, ada torikot, ada sufi, itu masuk di mana? Ya salah satu dari ini, pecahnya, cabang-cabangnya masuk di sini.
Salah satu dari sini. Ya, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi 72 masuk neraka, 1 masuk surga. Kita pengen tahu 1 itu siapa Pak Didi? Lanjutkan, lanjut. Para sahabat bertanya, Ya. Siapakah golongan itu, wahai Rasulullah? Siapakah golongan yang selamat yang masuk surga itu, wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Ma'ana alaihi wa ashabi. Silakan. Beliau menjawab, Ya. golongan yang mengikuti apa yang aku dan para sahabatku lakukan. Nah, golongan yang mengikuti apa dan para sahabatku lakukan. Loh, Nabi mengatakan para sahabat. Nabi dan para sahabat. Makanya pemahamannya harus mengikuti pemahaman para sahabat kalau kepingin selamat. Lalu kemudian yang terakhir, dalil ketiga, saya sebutkan 3 saja, mudah-mudahan mewakili. Tolong dibuka Ibnu Majah. Tolong itu aja, kitabnya aja. Nomornya 40. Ibnu Majah nomor 40. Ibnu Majah nomor 40 dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Nomor 40. Ya. Posisinya sebelah kiri atas. Nah itu kelihatannya 40 atau 42. Boleh silakan. Irbad bin Sariyah nomor 40 yang benar. Silakan, ini di kitab terjemahannya. Ayo dari Irbad. Dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Ya. berkata, Silakan. pada suatu hari Rasulullah SAW berdiri berkhutbah di tengah-tengah kami. Ya, lanjut. Kemudian beliau memberikan nasihat yang sangat mengesankan. Ya, ini nasihat perpisahan. Nabi mau wafat. Setelah tidak berapa lama dari Nabi menyampaikan wasiat ini, Nabi wafat. Apa nasihat perpisahan itu, Pak Didi? Yang nasihat itu yang menggetarkan hati dan membuat air mata bercucuran. Semua sahabat mendengarkan itu, semuanya nangis, meneteskan air mata karena ini nasihat perpisahan ini. Lanjutkan. Beliau ditanya, Iya. ya Rasulullah, Iya. engkau menasihati kami dengan nasihat perpisahan. Engkau memberikan nasihat kepada kami, nasihat perpisahan orang yang akan wafat. Lanjut. Maka berilah kami amanah. Nah, berikan kami wejangan, berikan kami wasiat. Apa yang harus kami lakukan kalau engkau wafat? Nih, perhatikan kata Nabi. Silakan. Beliau bersabda, Silakan. hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Stop. 1, disuruh bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, serta menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. 1, suruh bertakwa. Nomor 2, Pak Didi. Dan mendengar dan taat, Ya, sekalipun meskipun yang memerintahkan kamu adalah seorang budak dari Habasyah. harus taat kepada ulil amri, meskipun ulil amri itu seorang budak dari Habasyah, dari Ethiopia. Bahkan dalam riwayat yang lain, meskipun ulil amri pemerintah tersebut, yaitu hatinya berhati syaitan, kata Nabi, wajib taat, sami'na wa ata'na. Nggak boleh membangkang, nggak boleh mendemo, tidak boleh menjelek-jelekkan namanya di depan umum. Kalau ingin menasihati langsung 4 mata, tidak di depan umum. Itu akhlak Ahlussunnah. Kita bukan khawarij yang suka demo, bukan. Aibnya ulil amri disebarkan, nggak boleh yang seperti ini. Ya, ada etikanya. Perkara dia kebijakannya menyusahkan rakyat, urusan dia sama Allah. Urusan kita mentaati, taat dalam kebaikan. Tuh ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, lanjut teruskan. Ya. Kamu akan melihat perselisihan yang sangat dahsyat. Nah ini katanya Nabi, prediksinya Nabi. Ulang lagi, kalian akan melihat. Kamu akan melihat perselisihan yang sangat dahsyat sesudahku. Sesudah aku wafat, umat Islam ini akan centang perenang, akan berselisih. Terjadi kan? Sekarang terjadi antar kelompok, ya seperti itu. Solusinya supaya kita tidak berselisih, Pak Didi. Maka hendaklah kamu berpegang pada sunnahku. Stop, ikuti fa'alaikum bis sunnati. Terus? Dan sunnah khulafaur rasyidin. Dan ikutilah wasunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Terus tamassaku biha wa addu 'alaiha binawajid. Yang mendapat petunjuk. bagaimana cara berpegangnya? Sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Silakan. Gigitlah gigi gerahammu. Gigitlah dengan gigi gerahammu. Kenapa kok Nabi memberikan perumpamaan gigi geraham? Karena gigi geraham itu kalau gigit lebih kuat daripada gigi depan. Maksudnya pegang kuat-kuat. 2 sunnah itu, sunnahku dan sunnah para sahabat yang telah diberi petunjuk hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Loh, ini wasiat ini. Kita disuruh ngikuti para sahabat. Lanjut. Dan jauhilah perkara-perkara yang baru. Loh, perkara bid'ah. Kenapa? Sesungguhnya setiap bid'ah atau perkara baru dalam agama adalah sesat. Selesai, Nabi yang bilang kok.
Ya, nggak usah komplain. Kalau mau komplain sama Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan kepada kita wajib mengikuti jejaknya para sahabat, ya. Baik, sekarang kita lanjutkan, yaitu materi yang nomor 3. Betul ya? Nomor 3. Apa yang nomor 3 tadi? Iya, mengapa harus mengikuti pemahaman para sahabat? Mengapa? Alasannya kenapa? Kok harus mengikuti pemahaman para sahabat? Yang pertama alasannya. Ini ada beberapa alasan, saya sebutkan aja beberapa saja, mewakili gitu aja ya, tidak semuanya. Satu, yang pertama, karena Allah ridho kepada mereka yang mengikuti jejaknya para sahabat. Allah ridho kepada mereka, kepada kita. Mereka itu maksudnya kita yang mengikuti jejaknya para sahabat. Allah ridho. Allah ridho. Bahkan disiapkan surga. Ayo tadi dalilnya surat apa ayo tadi? Allah ridho kepada mereka, muhajirin dan ansor. Ayo mengikuti mereka. At-Taubah ayat 100. Silakan ditulis sendiri dalilnya. Nah, At-Taubah ayat 100. Itu nomor 1 alasannya. Alasan pertama saya ulang, karena Allah ridho kepada kita atau mereka, ya umat-umat Nabi yang mengikuti jejaknya para sahabat. Allah meridhoi. Yang nomor 2, meneladani mereka. Mereka di sini para sahabat. Meneladani mereka merupakan ciri golongan yang selamat. Ciri golongan yang selamat dari neraka. Mengikuti mereka adalah ciri golongan yang selamat dari neraka. Ayo tadi dalilnya di mana? Dalilnya ayo. Tadi sudah kita bahas kok dalilnya. Ayo dalilnya di mana? Loh, wong baru saja loh. Ini belum ganti bulan loh ini. Ini baru. Apa tadi dalilnya? Betul, Tirmidzi nomor berapa? 2641. Silakan dikasih dalil sendiri. Nggak usah dibaca, wong sudah dibaca tadi. Yang umatku terpecah sekian, ya semuanya masuk neraka kecuali satu golongan yang masuk surga. Yang tadi itu sudah kita bahas. Nomor 3. Apa alasannya? Apa alasannya kok kita suruh mengikuti pemahaman para sahabat? Alasannya adalah mengikuti para sahabat merupakan wasiat Nabi yang terakhir. Mengikuti para sahabat adalah wasiat Nabi yang terakhir agar kita tidak berpecah belah. Mengikuti para sahabat. Pak, Bu, maaf ya. Saya sampaikan ya, mohon maaf ini. Semua kelompok kalau mengikuti para sahabat, insya Allah Idul Fitrinya, hari rayanya nggak akan ada 2. Di negeri kita ini sering tidak hari raya itu berbeda, Idul Fitri. Kelompok ini pakai perhitungan hisab, yang ini pakai ru'yatul hilal, yang ini beda lagi primbon Jawa, yang ini macam-macam, jadi beda-beda tanggalnya. Ada nggak terjadi kayak begini? Apa aliran apa itu yang rambutnya panjang-panjang merah-merah itu di mana? Goa. Itu juga punya tanggal sendiri tuh kalau hari raya. Semua belum hari raya, dia duluan hari raya. Beda sendiri itu. Semua kelompok kalau ngikuti para sahabat, hari rayanya nggak mungkin beda-beda. Kenapa? Karena semua para sahabat kalau menetapkan Idul Fitri 1 Syawal pakai ru'yatul hilal, selesai. Ru'yatul hilal, lihat hilal. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mereka tidak memakai metode-metode yang lain. Loh Ustaz, mereka tidak memakai hisab, enggak. Sekalipun teman-teman Muhammadiyah pakai hisab, mereka tidak pakai hisab. Meskipun perhitungan di zaman Nabi ada, hitung-hitungan sudah ada di zaman Nabi, hisab sudah ada, tapi Nabi tetap menyuruh ru'yatul hilal. Bahkan kata Nabi, kalau kita nggak bisa lihat hilal dengan mata telanjang, maka kalau tertutup mendung lagi, apalagi hujan, gampang, sempurnakan bulannya 30 hari, selesai. Karena kalender Hijriah itu kalau tidak 29 ya 30. Makanya tanggal 29 dilihat. Kalau ketutup awan, mendung, atau misalnya hujan, berarti disempurnakan. Sa'bannya atau Ramadannya disempurnakan 30 hari. Gampang. Mudah. Kalau ngikuti para sahabat, selesai.
Semuanya Idul Fitrinya sama. Nah, ya. Idul Adhanya juga sama semuanya. Baik, kita lanjutkan. Makanya penting mengikuti pemahaman para sahabat ini. Kita lanjutkan yang nomor berapa sekarang? Oh, dalilnya mana? Yaitu tadi berpegang kepada mengikuti para sahabat adalah wasiat Nabi terakhir. Tadi dalilnya di mana tadi? Ayo, yang wasiat perpisahan. Ibnu Majah nomor 40. Baik. Kita lanjutkan yang nomor berapa sekarang? 4. Mengapa harus mengikuti pemahaman para sahabat? Alasan yang keempat adalah karena mereka adalah generasi terbaik setelah Nabi. Karena mereka adalah generasi terbaik setelah Nabi. Karena mereka adalah generasi terbaik setelah Nabi. Mana dalilnya? Dalilnya di dalam hadis riwayat Bukhari. Tapi yang cetakan terjemahan ini. Nomornya 1236. 1236. Jadi begini Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Ini wayahi. Ya, besok masih menanti banyak besok ya. Harus istirahat ini ya. Baik, jadi dalilnya di mana tadi? Sahih Bukhari nomor 1236. Begini dalilnya bunyinya, saya bacakan aja. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia yang terbaik, ada ya? Manusia yang terbaik adalah mereka yang hidup pada generasiku, yaitu para sahabat. Dan orang yang hidup pada generasi berikutnya. Dan orang yang hidup pada generasi berikutnya lagi. Berarti ada 3 generasi ini yang Nabi sebut. Yang pertama generasi yang hidup di zaman Nabi, yaitu sahabat. Yang kedua orang yang hidup di generasi berikutnya. Siapa ini? Tabi'in. Siapa tabi'in itu? Orang yang hidup di zaman sahabat tapi gak ketemu Nabi. Jadi mereka lahir itu Nabi sudah wafat. Gak sempat lihat Nabi. Nabi sudah wafat. Itu namanya tabi'in. Lalu generasi yang ketiga adalah tabi'ut tabi'in. Siapa ini tabi'ut tabi'in? Orang yang hidup di zaman tabi'in gak ketemu sahabat. Semua sahabat telah wafat. Semua sahabat telah wafat. Nah, seperti itu. Baik. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita lanjutkan. Karena mereka adalah generasi terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Lah kalau kita ini generasi apa ini kita ini? Kita ini masa tabiin? Oh ya enggak lah. Enggak ketemu sahabat, enggak ketemu Abu Bakar, enggak ketemu Umar, enggak ketemu Utsman. Masya Allah ya. Kalau ketemu mereka enak ya. Itu ada orang yang berangan-angan begini, Ustadz, kenapa Ustadz ya? Lah ini macam-macam ini tanyanya. Kenapa Ustadz ya? Kita itu kok tidak ditakdirkan sama Allah hidup di zaman Nabi? Kan enak ketemu sama Nabi. Kenapa kok lahirnya itu justru sekarang Ustadz? Saya jawab, ya bisa jadi Anda ditakdirkan di zaman Nabi, tapi Anda ikut Abu Jahal. Kan mending kita hidup di zaman sekarang mengikuti sunnah Nabi yang sudah jelas saja. Maka syukuri aja apa yang sudah Allah tetapkan. Gak usah mempertanyakan takdirnya Allah. Nah ini kan ribet yang kayak begini ini. Ya, kita kan gak tahu orang itu bisa jadi dia ngikuti jejaknya Abu Lahab. Loh, ayo. Itu baik, kita lanjutkan. Sekarang alasan yang nomor berapa? 5. Kenapa kok mengikuti pemahaman para sahabat? Alasan kelima, karena mereka adalah penghuni surga. Karena mereka adalah penghuni surga. Baik. Siapa itu? Mana dalilnya? Ayo dibuka. Ibnu Majah. Nomornya 110. Ibnu Majah nomor 110. Tolong Bapak Ibu, nanti yang dibaca tolong diingat-ingat. Sebab setelah Pak Didik baca, saya tes satu persatu tiap orang kena kebagian nanti.
Ada 10 orang sahabat Nabi yang divonis masuk surga. Makanya kita ngikuti jejak mereka. Karena mereka sudah jelas tempatnya di surga. Makanya panjenengan kalau mau mengikuti orang, ikutilah orang yang surganya jelas. Ngapain ngikuti orang yang tidak jelas surganya? Ngikuti itu ngikuti orang yang jelas masuk surga. Siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Di antara yang Nabi sebutkan, yang sudah jelas-jelas masuk surga, Nabi sebutkan, ya ini orang-orangnya. Baca Pak Didi, silakan. Diingat-ingat loh ya, tak tes. Ya. Nanti meskipun panjenengan sudah nyatet, catatannya tak suruh nutup nanti. Nggak bisa ngerpek, nggak bisa. Ayo baca, silakan. Dari Sa'id bin Zaid. Stop, diingat-ingat. Sa'id bin Zaid, ini termasuk salah satu orangnya ini. Sa'id bin Zaid. Nama lengkapnya Sa'id bin Zaid bin Amr an-Nufail. Ustadz Kedawan. Ya sudah, Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Ya, sebab ada jamaah itu pernah saya nyampaikan materi ini tak tes. Ayo Pak, nomor 1 siapa? Zaid bin Zaid. Ya, apa sih Zaid bin Zaid itu? Ya. Itu saking ndak apalnya ini ya, saking bingungnya itu ya, karena ditanya. Yang benar itu Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Nah, dihafalkan ya, dihafalkan. Ulang lagi Pak Didi. Dari Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Ya. Dia berkata, Lanjut. Rasulullah SAW adalah orang yang ke-10 dari 10 orang yang akan masuk surga. Berarti sudah ketemu 2 orang kan? Rasulullah. Jadi yang pertama Rasulullah, yang kedua tadi Sa'id bin Zaid. Lanjut, teruskan. Kemudian Sa'id melanjutkan, Silakan. Abu Bakar di surga. Enak ini, Abu Bakar di surga. Urut. Lanjut. Umar di surga. Umar bin Khattab di surga. Terus. Utsman di surga. Utsman bin Affan di surga. Terus. Ali di surga. Ali bin Abi Thalib di surga. Sudah ya, 4 orang ini loh ya. Lanjut, hati-hati. Sebentar lagi, silakan. Tolha di surga. Tolha di surga. Tolha fil jannah. Terus. Zubair di surga. Zubair bin Al-Awwam, lengkapnya. Zubair di surga. Itu sudah berapa itu? Nanti ya. Lanjut terus. Sa'ad di surga. Sa'ad, bukan Said. Sa'ad bin Malik di surga. Sa'ad bin Malik di surga. Terus. Abdurrahman di surga. Maksudnya Abdurrahman ini adalah Abdurrahman bin Auf di surga. Lanjut. Dia ditanya siapakah yang ke-9. Maksudnya yang terakhir itu maksudnya lah. Terakhir siapa? Lanjut. Dia menjawab, aku. Siapa aku di sini? Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Ya. Baik. Kita urut dari yang paling senior. Awal nomor 1 dulu Rasulullah SAW. Nomor 2 Abu Bakar. Nomor 3 Umar. Nomor 4 Utsman. Nomor 5 Ali. Nomor 6 Tolha. Nomor 7 Zubair. Nomor 8 Sa'ad bin Malik. Nomor 9 Abdurrahman bin Auf. Nomor 10 Sa'id bin Zaid. Itu jadi totalnya ada 10. Tutup catatannya. Mulai dari Pak Budi Verza. Ya. Ayo Pak Budi. Nomor 1 siapa? Gampang, ndak urut ndak apa-apa, yang penting 10. Rasulullah. Oh enak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enak pokoknya ini ya. Giliran yang ke sana itu ya nggak enak ini ya. Ini tutup. Allah Maha tahu, nggak usah ngerpek. Ya Allah saksikan ya Allah. Ya Allah saksikan, nggak usah ngerpek. Nomor 2, ayo Pak Bambang. Abu Bakar, Masya Allah. Nomor 3 sampingnya Mas. Umar bin Khattab, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nomor berikutnya. Mas, siapa setelah Abu Bakar? Utsman. Lompat ini sudah ya. Utsman bin Affan, ada yang dilompati ini, nggak apa-apa. Sampingnya Mas. Ali, dilompati lagi ya. Ali bin Abi Thalib, masuk. Lanjut. Sampingnya Umar, diurut lagi. Umar bin Khattab. Sudah tuntas ini 5. Ya, 4 orang sahabat plus Rasulullah. Tinggal 5 sisanya. Dek, ayo. Tolha, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nomor berikutnya Mas. Zubair bin Al-Awwam, betul. Dokter.
Masya Allah, dilompati sama dokter satu nama, Abdurrahman bin Auf. Yang puyeng itu sampingnya. Silakan Mas. Sa'ad bin Malik, betul. Terakhir. Sudah disebut dokter. Ya. Bukan Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid, betul. Sa'id bin Zaid. Urut lagi sampingnya nomor 1, Sahibul Bait. Ayo, Pak. Rasulullah, mantap. Nomor 2, Pak. Tola. Waduh, keren ini ya, paling belakang dewe ini ya. Terus Tola, sampingnya Abu Bakar, sampingnya Umar bin Khattab, sampingnya Abdurrahman bin Auf, sampingnya Ali bin Abi Thalib, sampingnya Pak Manten. Utsman bin Affan sudah disebut tidak tadi? Belum. Utsman masuk. Lanjut Pak Didi. Sudah tadi. Sudah Pak Manten. Betul, Sa'id bin Zaid, betul. Berikutnya Abdurrahman bin Auf, sudah tadi, sudah. Yang lain ada tadi Zubair belum ya tadi ya? Belum. Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an. Baik, itulah 10 orang sahabat. Dihafalkan ya. Bulan depan ujian keluar ini. Ya, kita lanjutkan. Jadi itu alasan keberapa? Kenapa kok ngikuti pemahaman sahabat? Kelima ya. Alasan kelima. Alasan keenam sekarang. Alasan keenam. Alasan keenam. Kenapa kok mengikuti jejaknya para sahabat? Alasan keenam, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu mengakui kelebihan keistimewaan mereka. Nabi mengakui kelebihan dan keistimewaan mereka. Nabi akui keistimewaan para sahabat. Nah ini perlu dihafal, tak tes lagi ini nanti. Ya, siap-siap. Ayo Pak Didi dibuka Ibnu Majahnya. Ibnu Majah nomornya 110. Tuh, sudah 125. Ibnu Majah nomor 125 dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ibu-ibu ini di samping nggak kena tes. Iya, itu nanti bapak-bapak aja yang ngetes suaminya, ya. Ayo, Ibnu Majah nomor 125. Baca. Silakan, perhatikan ya, yang lain dengarkan, nanti tak tes lagi ini. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin. Silakan. Orang yang paling pengasih dari umatku terhadap umatku adalah Abu Bakar. Orang yang paling pengasih, diingat-ingat, siapa orangnya? Abu Bakar. Jadi nanti kalau tak tanya, cirinya Abu Bakar paling pengasih kepada umat, sayang sama umat. Itu satu. Terus wa asyadduhum fi dinillahi Umar. Silakan. Yang paling keras pembelaannya terhadap agama Allah adalah Umar. Yang paling keras dalam membela agama Allah itu Umar bin Khattab. Loh, punya ciri masing-masing ini, mereka ini. Terus wa asdaquhum hayaan Utsman. Silakan. Yang paling pemalu dari mereka adalah Utsman. Utsman itu paling pemalu. Paling pemalu. Sampai malaikat itu malu dengan Utsman bin Affan. Loh, seperti itu. Terus kemudian wa aqdahum Ali bin Abi Thalib. Silakan. Yang paling mengetahui masalah hukum adalah Ali bin Abi Thalib. Yang paling tahu masalah hukum. Ini hukumnya wajib, sunnah semuanya. Masalah hukum. Ali bin Abi Thalib. Menantunya Nabi ini. Paling tahu masalah hukum. Lanjut berikutnya. Wa aqra'uhum li kitabillahi Ubay bin Ka'bin. Silakan. Yang paling baik dalam membaca kitabullah adalah Ubay bin Ka'ab. Yang paling enak bacaan Qur'annya. Enak bacaan Qur'annya. Paling baik baca Qur'an. Namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Paling bagus bacaan Qur'annya. Loh, punya spesifikasi beda-beda sahabat ini. Makanya Nabi mengakui keutamaan mereka. Lah kalau sudah Nabi mengakui ya harus kita ikuti jejaknya mereka. Berikutnya, wa a'lamuhum bil halali wal harami Mu'adz bin Jabal. Silakan. Yang paling mengetahui tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Ini halal, ini haram, yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Itu Mu'adz bin Jabal.
paling paham masalah halal dan haram. Mu'adz bin Jabal. Terus wa aqraduhum, ya, wa afraduhum, ya, wa afraduhum Zaid bin Thabit, ya. Silakan. Dan yang paling mengetahui ilmu faraid atau pembagian waris adalah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit. Yang paling tahu masalah warisan namanya Zaid bin Thabit. Loh, terakhir penutup, ala wa inna likulli ummatin aminan wa ummati hadhil ummah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Silakan. Ketahuilah bahwa setiap umat itu mempunyai orang kepercayaan. Nah, setiap umat punya orang kepercayaan. Siapa orang kepercayaan di zaman Nabi? Dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, Abu Ubaidah bin Jarrah, orang kepercayaan, orang yang amanah. Saya tanya sekarang, ya. Langsung aja, yaitu Dokter Angga. Nah, saya tanya, ya. Jadi nggak urut, nggak, ya. Saya tanya, Dok, ya, yang paling keras membela agama ini, Dok? Umar bin Khattab, Masya Allah, ya. Saya tanya, yaitu 2 orang setelah Sohibul Bait. Ayo, setelah Pak Fatul, setelah Pak Fatul, 2 orang setelahnya. Sebelah kanan maksudnya, sebelah kanannya Pak Fatul 2 orang. Siapa? Ya, monggo, ya masnya. Mas, yang paling bagus bacaan Qur'annya, Mas? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu, Masya Allah. Ya, saya tanya lagi 3 orang setelah masnya, sebelah kanan 3 orang. Setelah masnya berarti jangan mundur, setelahnya maju ke depan berarti 3 orang. Siapa 3 orang? Nggih, monggo panjenengan. Nggih. Siapa nama Pak? Novianto. Pak Novianto, nggih. Pak Novianto, siapa sahabat Nabi yang paling pemalu, Pak? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Masya Allah. Saya tanya lagi, 5 orang sebelah kanannya Pak Novianto, 5 orang. Mulai Pak Manten 1, Pak Didik 2, Pak ini 3, 4, 5, Pak Bambang. Pak Bambang, tolong sebutkan, siapakah sahabat Nabi yang paling tahu ini halal, ini haram? Jangan lihat. Masya Allah, Mu'adz bin Jabal, ya, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ya. Saya tanya 3 orang setelah Pak Bambang. Oh, 3 orang, siapa ini? J, monggo. Saya tanya, tolong sebutkan, siapakah sahabat Nabi yang paling tahu masalah warisan? Waris. Zaid bin, bukan Said, Zaid bin, betul, Zaid bin Thabit, betul. Terakhir pertanyaan saya, 4 orang setelah masnya tadi, 4 orang siapa? Oh ya, jangan. Kalau gitu 7 orang setelahnya. Nah, siapa 7 orang? Nah, kembali ya 7 orang. Tak kena sing angel, tak kena sing angel ya. Siapa sahabat Nabi yang paling tahu masalah hukum? Ini wajib, ini sunnah. Paling tahu masalah hukum. Siapa, Mas? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, Masya Allah. Baik, sekarang kita lanjutkan alasan yang nomor berapa mengikuti para sahabat? 7. Alasan yang ke-7. Lah kalau ini nggak ada tesnya, ini nggak ada. Alasan ke-7 adalah karena tidak ada satupun di antara umat ini, tidak ada satupun di antara umat ini, saya ulang, tidak ada satupun di antara umat ini yang bisa menandingi ibadahnya para sahabat. Nggak ada. Tidak ada di antara umat ini yang bisa menandingi ibadahnya sahabat. Nggak ada. Nggak ada, wis. Satu aja nggak ada. Nggak bisa ditandingi nih. Mana ada? Makanya harus mengikuti mereka. Mereka ini ahli ibadah soalnya. Kita lihat dalilnya, Ibnu Majah nomornya 133. Ayo Pak Didi, Ibnu Majah 133. Ibnu Majah 133. Silakan. Dari Nusair, Ya. dari Nusair bin
Zu'luk, dia berkata. Zu'luk. Dari Nusair bin Zu'luk. Ulang lagi, dari Nusair. Dari Nusair bin Zu'luk. Ya. Dia berkata. Ya. Aku mendengar Ibnu Umar pernah berkata. Silakan. La tasubbu ashaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Jangan kalian mencela sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, perhatikan, jangan mencela para sahabat Nabi. Jangan mencela. Sebagaimana orang-orang Syiah mencela para sahabat, terutama yang dibidik itu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jangan mencela. Kenapa Pak Didi? Fala muqamu ahadihim sa'atan khairun min amali ahadikum umrah. Silakan. Sesungguhnya kedudukan salah seorang dari mereka 1 jam di jalan Allah lebih baik dari amalan salah seorang di antara kalian seumur hidup. Duh, kita melakukan ibadah seumur hidup. Sahabat itu melakukan cuma 1 jam. 1 jamnya mereka lebih baik di sisi Allah daripada kita beribadah seumur hidup. Gak ada tandingannya. Makanya harus mengikuti mereka, para sahabat. Sekarang kita lanjutkan terakhir penutup. Yang terakhir penutup adalah yaitu karena Nabi menyuruh kita mengambil petunjuk dan sunnah mereka. Karena Nabi menyuruh kita mengambil petunjuk dan sunnah mereka. Dalilnya adalah, ayo Ibnu Majah nomor 80. Mundur. Ibnu Majah nomor 80. Ya. Silakan baca. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, dia berkata. Ya, silakan. Rasulullah SAW bersabda. Inilah adri ma qadru baqai fikum. Silakan. Sesungguhnya aku tidak mengetahui sampai kapan aku dapat bersama kalian. Aku nggak tahu sampai kapan aku bisa bersama kalian. Terus lanjut aja. Maka ikutilah jejak orang-orang sepeninggalku. Kalau aku nanti meninggal, tolong ikuti jejak orang setelah aku wafat. Lalu tangannya Nabi, Pak Didi, beliau menunjuk kepada Abu Bakar dan Umar. ikuti 2 orang ini, jejaknya 2 orang ini. Kalau aku meninggal, kalau aku sudah wafat, Nabi yang menunjuk. Berarti kita harus mengikuti jejaknya para sahabat. Ya. Sekarang materi terakhir, materi penutup. Ringkas saja ini, sikap kita kepada para sahabat. Sikap kita kepada para sahabat cuman ada 5. Ada 5 saja. Ada 5. 1, mendoakan mereka. Langsung ditulis dalilnya aja, nanti dibaca sendiri karena waktunya ini. Yang pertama, mendoakan mereka. Dalilnya tulis surat 59 ayat 10. Tolong Bapak Ibu, doa yang akan saya baca ini dihafalkan ya. Surat 59 ayat 10. Surat Al-Hasr ayat 10. Mendoakan para sahabat itu ada di surat Al-Hasr ayat 10. Begini doanya. Insya Allah Bapak Ibu pernah mendengar kok doa ini. Begini doanya. Rabbana ghfir lana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Itu ya, mendoakan mereka. Nomor 2. Perhatikan ini, penting ini. Perhatikan adab kita kepada para sahabat. Nomor 2, diam dan menahan diri. Diam dan menahan diri serta tidak memperbincangkannya. Diam dan menahan diri serta tidak memperbincangkannya terhadap perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Para sahabat itu perang loh Bapak Ibu. Perang. Jadi kalau kita mendengarkan cerita-cerita, diam, gak usah komen. Diam. Karena yang sedang melakukan itu orang-orang yang diridhoi oleh Allah semua. Contohnya siapa? Contoh, Ali dengan Aisyah. Ali mantunya Nabi, Aisyah istri Nabi. Perang, di medan perang. Perang Jamal, perang onta. Perang loh ini. Istri Nabi ketemu sama menantu Nabi. Perang. Bayangkan, ya. Diam, tidak berkomentar dan tidak memperpanjang, tidak memperbincangkannya. Termasuk juga Ali sama Muawiyah, perang Siffin. Namanya perang Siffin, Ali sama Muawiyah. Ali sama Muawiyah, Ali menantu Nabi, Muawiyah seorang gubernur. Perang.
Ali dengan Aisyah perang, namanya perang Jamal. Jamal ini onta, perang onta. Baik, jadi katanya Rasulullah begini, Nabi sendiri yang bilang, Nabi sudah mengatakan, Nabi masih hidup itu Nabi sudah bilang begini. Sayang ini tadi yang kitabnya saya tanyakan tidak ada. Kitabnya Silsilah Hadis Sahih, disohhikan oleh Syekh Albani, nomornya 134. Katanya Nabi begini, idza dzukira ashabi fa'amsiku. Apabila disebutkan tentang para sahabatku, maka tahan diri kalian dan diam. Tahan. Termasuk perselisihan mereka, tahan diri, diam. Nggak usah dibahas. Ya. Kita lanjutkan nomor 3. Tidak mencela mereka para sahabat. Nggak boleh mencela mereka. Tidak boleh mencela para sahabat. Mana dalilnya? Ibnu Majah nomor 134. Ayo dibaca Pak Didi. Ibnu Majah nomor 134. Ibnu Majah nomor 134. Ayo, cepat dikit. Silakan. Dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu dia berkata. Ya, silakan. Rasulullah SAW bersabda, Man ahabbal ansar, silakan. barang siapa mencintai sahabat Ansor, Sahabat yang tinggal di kota Madinah. Siapa yang mencintai sahabat Ansar? Lanjut. maka Allah akan mencintainya. Lanjut. Dan barang siapa membenci sahabat Ansor, Maka Allah akan membencinya. no, seperti itu. Maka nggak boleh mencela, membenci mereka. Kita wajib cinta kepada para sahabat Nabi. Nomor 4, membela dari hujatan. Harus dibela. Kalau misalnya ada orang yang mencibir para sahabat, kita orang yang paling depan membela sahabat. Ya, sampaikan hujah kepada mereka. Ya, seperti ada sebagian ustadz dalam ceramahnya di mimbar-mimbar mengatakan Utsman bin Affan itu melakukan nepotisme. Ya, dalam pemerintahnya, keluarganya dimasukkan semua dalam pemerintahan. Berarti Utsman melakukan nepotisme. Bantah. Gimana? Kenapa kok kejadiannya seperti itu kenapa? Dijelaskan. Jadi harus membela orang-orang yang menghujat para sahabat Nabi. Baik, ini yang nomor 4. Ya, itu dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, jadi Ibnu Hazm ini membawakan sanad sampai kepada Hisham bin Ammar. Dia berkata, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, barang siapa mencela Abu Bakar dan Umar berhak dicambuk. Siapa yang mencela Aisyah berhak dibunuh. Loh, Imam Malik berkata, siapa yang menuduh Aisyah, sungguh ia telah menyelisih Quran. Dan orang yang menyelisih Al-Quran berhak dibunuh. Itu katanya Imam Malik. Karena tidak sedikit ayat-ayat itu turun karena Aisyah. Kejadiannya karena Aisyah. Banyak yang turun seperti itu. Maka siapa yang mencela Aisyah berarti dia mencela Al-Quran. Siapa yang mencela Quran maka boleh dibunuh. Nah, yang tentunya yang melakukan ini adalah ulil amri, eksekutornya. Yang terakhir penutup nomor 5, mengambil petunjuk dan sunnah mereka. Kita harus mengambil petunjuk para sahabat dan sunnah-sunnah para sahabat. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ditanya sunnah itu ada berapa? Ada 2, sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Dalilnya yang tadi Ibnu Majah tadi, yang wasiat Nabi perpisahan, Nabi akan wafat tadi. Ikutilah sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Berarti sunnah itu ada 2. Ada sunnah Nabi dan ada sunnah sahabat. Mungkin Bapak Ibu bertanya, ada nggak Ustadz? Ustadz bisa ngasih contoh tidak? Rasul tidak melakukan, tapi sahabat melakukan. Dan kita boleh meniru, meskipun Rasul tidak lakukan. Ada contohnya. Terawih 23 rakaat itu. Rasul nggak pernah. Tapi dilakukan Umar bin Khattab. Boleh. Makanya teman-teman Nahdlatul Ulama terawihnya 21 rakaat. Boleh. Arab Saudi 33. Mekah Madinah. Boleh. Lebih boleh. Kenapa? Sahabat melakukan. Termasuk panjenengan kalau Idul Fitri, kalau bertemu mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum, itu nggak ada hadis Nabi. Itu perbuatannya sahabat. Boleh. Termasuk takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham. Siapa itu? Sahabat. Sahabat itu. Ya, termasuk panjenengan ketika takbir takbir 4 kali sholat jenazah, semuanya mengangkat tangan, termasuk takbir sholat Idul Fitri, Idul Adha, mengangkat tangan semuanya. Takbir pertama mengangkat tangan, takbir kedua mengangkat tangan. Siapa itu? Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Praktek dari Ibnu Umar. Sahabat, nggak apa-apa.
Ikuti sunnah Rasul dan sunnah sahabat. Boleh, selama ada petunjuknya dan riwayatnya adalah sahih. Wallahu a'lam wa bissawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Berarti bulan depan kita akan masuk materi yang pertama dalam kitab ensiklopedi adab Islam, ya. Baik, demikian karena mengingat waktunya persiapan sholat maghrib, bahkan juga ada sebagian teman-teman juga yang rumahnya jauh, ya. Ini seperti yang ada di depan kita ini kan rumahnya jauh semua ini, ya. Ini Pantai Mentari, ya. Mana? Kenjeran. Kenjeran, ya. Baik, kita akhiri saja ya dengan kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.